Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak, menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah ya. Amal yang selalu melimpahkan pahala yang mengalir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua mudah-mudahan tercatat sebagai amal yang baik, amal yang selalu mengalir kelak walaupun kelak kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini, pada kesempatan kali ini kami akan bahas tentang haji ya, sesuai dengan judul. Bulan ini adalah bulan haji. Bulan haji ya, alhamdulillah. Bulan haji yaitu salah satu rukun Islam yang nomor 5 yang harus kita laksanakan, yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan. Haji adalah Islam, ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya itu sekali dalam seumur hidup. Secara fisik dan finansial harus mampu melakukan ibadah dan melakukan pembayaran finansialnya, dan dapat mendukung keluarga selama ada di Mekah. Haji itu salah satu rukun nomor 5, rukun Islam yang nomor 5 yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan. Rukun Islam itu ada 5 ya. Satu itu membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang nomor 2 salat. Yang nomor 3 adalah zakat. Yang 4 puasa. Yang 5 itu naik haji bila mampu. Maksudnya mampu itu di sini mampu fisiknya, mampu keuangannya, mampu kita membiayai keluarganya selama kita ditinggal di Mekah. Maksudnya bisa memberikan nafkah keluarga itu, bapak ibu ataupun istri yang kita tinggal, atau keluarga yang lain yang kita tinggal, itu mampu melaksanakan ibadah haji seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata ibadah haji itu banyak hal, banyak kejadian yang membuat kita itu lengah kewajiban yang harus kita tunaikan. Contoh, dan haji itu naik haji itu bukan bangga-banggaan kan. Kadang kita naik haji bangga dengan wah Pak Haji ya, Pak Haji bangga dengan kehajiannya, padahal haji sendiri itu belum tentu menjadi haji yang makbul ya, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ya, ciri-ciri haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya datang dari haji itu ibadahnya semakin bagus ya kan, itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau datang dari haji kelakuannya tambah parah, kepada tangganya tambah biasalah memberikan dengki kepada orang lain. Nah, ini kan perlu dievaluasi ya.
Jadi haji itu jangan hanya dibuat bangga-bangga. Ya, saya ini loh haji, saya ini kaji. Ya kan begitu kan, bangga-banggakan. Saya ini orang kaya, ya saya bisa haji. Hati-hati lah ya. Jadi haji itu bukan jaminan. Ya, haji itu bukan jaminan. Bahkan ada cerita ya. Orang naik haji itu kan bagus, baik. Tapi ada sebuah cerita ini naik haji tanpa apa ya, tanpa izin dari orang tua, meninggalkan orang tua. Orang tua itu sakit-sakitan ya. Orang tua itu sakit-sakitan, tidak bisa berdiri, tidak bisa mampulah untuk hidup ngopin diri sendiri. Akhirnya izin ke orang tuanya naik haji. Orang tuanya keberatan. Ya, orang tuanya keberatan. Tapi karena memang haji itu menurut dia yakin bahwa haji itu baik, bagus, dia berangkat. Dia berangkat. Nyampe perjalanan dia ketemu dengan rampok, mau dibunuh karena dikira orang haji itu dikira pencuri. Selama perjalanannya itu sampai ada 3 kali perkara, 3 kali kejadian, 3 kali peristiwa. Pertama dikeroyok oleh orang, nomor 2 dipukul orang, nomor 3 nyampe di Mekah itu ya, tak pernah ada fasilitas yang bisa kita tempati itu, tak ada tempat. Akhirnya malam harinya itu dia mimpi bahwa hajinya itu tidak diterima karena tidak lebih berhak itu ngopeni orang tua, lebih berhak itu bantu atau ajak menjaga orang tua daripada naik haji. Ya, itu. Jadi haji itu bagus tapi meninggalkan sanak keluarga, orang tua tidak diopeni. Itu hajinya sangat tidak diterima ya ketika melihat cerita tadi. Bahkan kita haji tapi kita banyak tetangga kanan dan kiri kita itu butuh bantuan kita, butuh makan untuk kita, dan bahkan tidak pernah mau tahu kepada tangganya yang butuh itu, tidak pernah tahu lah tentang itu. Nah itu juga fatal ya, hajinya fatal ya. Apalagi ketika datang haji itu, ketika tidak dipanggil Pak Haji, malah dia marah. Kan ada kan orang datang haji, datang umroh, tidak dipanggil abah, tidak dipanggil haji, dia hatinya tuh marah, hatinya benci kepada orang yang dekat itu karena tidak manggil haji, karena tidak manggil abah. Ini kan suatu yang fatal ya. Haji, sekali lagi, haji itu bukan hal yang bisa kita bangga-banggakan, tidak ada. Jangan. Haji itu misteri ya. Haji itu misteri. Jadi haji itu misteri. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa naik haji. Kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa naik haji. Ya, banyak kan orang bisa haji tanpa modal biaya sepeser pun, tanpa modal orang kaya, tanpa modal keluarga besar. Dia kenapa kok bisa nyampe ke Mekah? Ada ceritanya yang hanya naik sepeda pancat ya. Ada yang ceritanya hanya modal undian ya. Semuanya itu cuma ada yang pengemis haji. Kenapa kok begitu? Kalau Allah sudah memberikan jalan, memberikan takdir, semuanya akan serba bisa dan serba terjadi ya. Saya ya kalau saya boleh cerita, boleh curhat ya. Saya pada tahun 2016 lalu, saya tepatnya bulan Juni tahun 2016, saya ketika itu belum punya rumah. Ada rumah itu bocor, dan ketika itulah saya tidak punya uang sama sekali ya. Tapi Allah memberikan takdir kepada saya bahwa saya itu melaksanakan umroh, bisa naik haji ke Mekah atau bisa berkunjung ke Mekah, ziarah umroh. Padahal uang ketika itu saya hanya punya 400.000. Dan kenapa kok bisa terjadi ya? Itulah
apa ya, kalau Allah berkehendak semuanya akan terjadi. Bahkan saya pernah mau berangkatnya itu hanya pakai sepeda motor saja, tak perlu diantar apa. Orang tua saya sampai saya beritahu hanya 1 bulan lah, 1 minggu lah sebelum berangkat saya kasih tahu kalau saya mau naik umroh. Bahkan orang tua saya nempeleng kepada muka saya itu, bahkan saya dianggap guyon, dianggap main-main kalau saya mau umroh. Tapi itulah yang terjadi ya. Jadi kalau Allah berkehendak ya semuanya ya itulah akan berjalan, akan terjadi. Makanya haji sekali lagi bukan bukan hal yang dibangga-banggakan. Kenapa? Karena kalau hati tidak kuat, maka ketika bisa naik haji semakin kita down, semakin jelek kelakuan dan pola pikir dan hati kita. Caranya bagaimana? Tetap kita hati-hati, perbaiki hati, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada rasa sedikit pun kita itu terjerumus kepada hal-hal yang bisa membuat kita fatal. Ya, di sini musim haji, mudah-mudahan haji yang dilaksanakan oleh teman-teman, tetangga, saudara, masyarakat kita mudah-mudahan menjadi haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari haji bisa meningkatkan ibadah kita dan tentunya apa? Tetangga kepada yang lain bisa lebih baik lah daripada yang kemarin. Kalaupun nanti ada yang lupa tidak manggil haji, mudah-mudahan tidak marah gitu ya. Mungkin itu sudah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.